Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Ya, pagi hari ini kembali kita sama-sama belajar firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kita. Dan minggu ini judulnya adalah siapkan ruang untuk diisikan lebih lagi. Diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Jadi kalau Bapak Ibu baca ya 1 Samuel 17 ini kan kita udah tahu kisahnya ya. Ketika tentara Israel maju ke medan pertempuran, kemudian ditantang oleh Goliat, namun kemudian mereka tidak ada satupun yang berani, sampai akhirnya kemudian ada Daud yang pada saat itu dia disuruh oleh ayahnya untuk mengantarkan perbekalan bagi kakak-kakaknya, dan sampai akhirnya kemudian kita juga tahu akhirnya bagaimana seorang Daud kemudian maju menghadapi seorang Goliat dan akhirnya kemenanganlah yang dia terima. Nah, beberapa hari ini kita sudah diperlengkapi, ya, beberapa rekan sudah menyampaikan, baik apa yang sudah disampaikan Bapak Gembala dan juga rekan-rekan yang lainnya, ya, apa yang mereka terima. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu terima pesan ini, Bapak Ibu renungkan kembali, ini semua pasti berbicara buat setiap kita, ya, pribadi lepas pribadi, ya. Tentunya kan lewat pesan ini kita mau terus belajar membuka hati, kita mau lewat pesan-pesan Tuhan ini kita mau terus dikoreksi, ya, terus dikoreksi hal-hal apa yang mungkin selama ini sudah membuat kita rasanya jadi mandek, ya, rasanya udah mentok, kita udah nggak bisa melakukan apa-apa lagi, bahkan kita mungkin memilih udahlah, kayaknya memang udah nyaman begini aja, gitu, ya, kita nggak mau meninggalkan zona nyaman, kita nggak mau mengupgrade, ya. Nah, ketika saya renungkan ini, contohnya begini Bapak Ibu, ya. Setiap kita dikasih oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan, diciptakan yang namanya telinga. Telinga fungsinya adalah untuk mendengar, ya. Untuk mendengar. Apakah setiap orang waktu mendengar itu dia bisa menangkap atau menyerapnya sama? Beda-beda, ya. Kalau kita mau bandingkan beda-beda, tapi kalau mungkin diambil satu kesimpulan ketika mungkin ada orang mereka melakukan survei, mungkin orang akan kalau orang dengerin yang namanya khotbah, paling yang tertangkap, ya, benar-benar tertangkap itu paling cuma sekitar 10-15%. 80%-nya atau 85%-nya wah lupa gitu. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin yang masih ingat zaman kita sekolah dulu, ya, entah itu SD, SMP, SMA, ya, bahkan nggak tahu ya kalau kuliah seperti apa. Kalau misalnya guru dia menerangkan, menjelaskan satu mungkin tema yang akan dibahas tentang A misalnya, dia kemudian jelaskan, ya. Kan ada murid yang dia biasa selain mendengar, semua murid kan mendengar, ya, di satu ruang kelas itu dia mendengar. Tapi ada murid yang mencatat, ada juga yang sebagian sambil mencatat, sambil juga melakukan hal-hal yang lain, atau juga ada yang mungkin pikirannya ya kemana aja, ada juga yang mungkin aduh ngantuk, ketiduran, ya, ada yang sama sekali nggak mencatat, beda-beda, ya. Nah, sampai kemudian satu waktu, misalnya kita pinjem catatan teman kita, waktu kita lihat, wah catatannya rapi, kemudian apa yang disampaikan, ternyata lebih lengkap, ya, dibandingkan dengan yang kita catat, ya. Nah itu kan udah menjadi sebuah perbedaan, ya. Ketika kita mungkin menjadi, ternyata kemampuan saya dengar cuma sekian persen nih. Kalau kita memutuskan, udahlah, saya kan cuma mampunya memang mendengarnya segini, kemampuan saya mencatat juga segini, ya udah gitu, ya. Gampangnya nanti pinjam aja catatan teman saya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita mau belajar untuk mengembangkan, ya, sebenarnya kemampuan yang sudah ada di dalam diri kita kan bisa belajar. Mungkin kalau zaman dulu saya ingat, saya pernah belajar yang namanya stenografi, ya. Nggak tahu Bapak Ibu tahu nggak apa itu stenografi? Stenografi kan seperti satu tulisan, ya. Zaman dulu kan kalau wartawan, ya, wartawan mereka mau sampaikan berita untuk tercetak di koran. Waktu misalnya Bapak Presiden misalnya menyampaikan satu amanat, ya, buat rakyatnya, biasanya kan wartawan ngumpul. Wah keputusannya apa nih gitu. Itu kan zaman dulu kan nggak ada yang namanya handphone, ya.
Bahkan mungkin radio tape yang bawa kaset yang bisa untuk merekam pun belum ada. Zaman dulu semua pada bawa catatan. Nggak mungkin nyatetnya itu setiap kata yang disampaikan itu dicatat. Misalnya, saya memberikan pesan ini, wah langsung dia tulis seperti enggak. Tapi mereka belajar yang namanya stenografi. Misalnya akan itu cuma disingkat dengan satu huruf apa gitu. Ada tandanya seperti itu. Saya dulu pernah belajar. Dan sempat ujian stenografi. Ya hasilnya lumayan gitu. Tapi saya nggak kembangkan. Saya nggak melatih diri saya. Saya mencatat ya seperti saya mencatat biasa. Ya seperti kita mendengar kata-kata seperti itu kita catat seperti itu. Beda nggak? Jelas beda. Kita hanya bisa menangkap mencatat mungkin sekian puluh persennya, misalnya 50%. Tapi kalau dengan stenografi, mungkin kita bisa mencatat 80-85%. Itu bedanya udah lumayan, ya. Seperti itulah, ya. Atau mungkin bagi Bapak Ibu yang suka nonton yang namanya balap motor, ya. Apa bedanya MotoGP dengan motor SBK, ya, Superbike seperti itu? Apa bedanya? Mereknya sama, cc-nya sama, misalnya dari Yamaha. Kalau dikeluarkan untuk SBK 1000 cc, di MotoGP pun sama 1000 cc, ya. Nama mungkin dikasih nama YZR M1 seperti itu, tetap 1000 cc. Apa bedanya? Bedanya adalah untuk SBK dia setelannya itu mungkin dalam batasan pabrik, ya. Sampai sejauh mana mungkin pabrik mengizinkan ini boleh dimodifikasi. Tapi untuk yang namanya MotoGP, itu pengembangan yang namanya mesin dari motor itu tersebut itu udah mengalami satu perubahan yang sangat jauh, ya. Diakalin sedemikian supaya kecepatannya pun berbeda. Makanya kan kalau mungkin dalam satu putaran dalam satu sirkuit, kalau SBK misalnya dia cuma menempuh jarak satu putaran 1.32 atau 33 gitu, ya. Tapi untuk MotoGP bisa sampai 1.30, beda 2 detik aja itu udah sesuatu yang berbeda. Artinya kan ada pengembangan, ya. Untuk mesin aja ada pengembangan seperti itu. Nah, begitu juga kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, serupa dan segambar dengan Allah. Artinya waktu Tuhan ciptakan kita itu udah diberikan kemampuan, ya, serupa dan segambar dengan Allah. Cuma masalahnya apakah kemampuan ini terus kita maksimalkan nggak, kita kembangkan nggak gitu, untuk menjadi sesuatu yang besar seperti yang sudah ada di dalam diri kita. Nah, ada orang yang memang dia nggak mau melakukan hal itu, ya. Nah, makanya kan kalau kita ingat apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kita di minggu ini, ya. Ini saya bacakan kembali, ya. Di Warta kita sudah sama-sama melihatnya. Ini kan kemarin Saudara Marbun juga sempat membacakannya kembali, tapi nggak apa-apa, kita dengar kembali. Tuhan melihat masih banyak orang percaya yang membiarkan dirinya puas dengan keadaan yang ada tanpa mau mengembangkan kapasitasnya lebih lagi. Padahal sama seperti terhadap Daud, Tuhan juga mempersiapkan setiap kita untuk perkara-perkara yang jauh lebih besar. Nah, mengapa kapasitas kita perlu dimaksimalkan? Karena inilah yang sebetulnya harus kita renungkan. Tuhan lagi mau bawa kita untuk mempersiapkan kita di masa depan, sehingga kita menjadi kompeten di sana. Kita harus mengembangkan kapasitas kita supaya kita bisa fit dalam setiap musim yang ada. Kalau kita nggak berusaha untuk mengembangkan kapasitas kita, ya kita akan hidup dalam putaran kehidupan yang biasa-biasa aja, ya. Bahkan mungkin menjadi sebuah rutinitas, ya, terbawa atau terhanyut arus kehidupan manusia pada umumnya. Nah, pagi hari ini ada 2 hal yang saya dapatkan, ya, saya bagikan. Apa sih yang perlu kita bangun lagi gitu, ya, agar kita bisa terus diisi, agar kita bisa mempersiapkan ruang di dalam kehidupan setiap kita. Nah, pagi hari ini ya kita sama-sama ya belajar. Yang pertama yang saya dapatkan adalah hadapi lalu jalani,
Ya. Hadapi dan jalani masalah sesulit apapun. Jadi sekalipun sulit, hadapi masalah tersebut. Jalani masalah tersebut. Hanya jangan lupa, kita harus selalu sertakan Tuhan. Ini yang perlu, ya sebagai orang percaya kita harus selalu belajar sertakan Tuhan di dalamnya. Kan kemarin Pak Isa juga kan sudah sampaikan, kita harus menghadapi, kita harus maju melangkah. Waktu maju melangkah berarti kan kita harus hadapi nih. Ya, waktu kita udah hadapi, apa yang harus kita lakukan? Ya jalani. Waktu kita hadapi enggak jadi Tuhan lari balik lagi, enggak. Tapi kita jalani aja. Ya, sesulit apapun hal itu. Karena apa? Karena sebetulnya kalau kita nanti memahami padanya, oh ternyata itu adalah sekolah kehidupan buat pribadi kita. Ya. Itulah yang namanya sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan itu enggak bisa dibayar. Sekolah kehidupan itu justru datang lewat masalah. Dan itulah yang menjadikan kita tuh bisa dewasa apa enggak nih. Ya. Dan itu sangat berharga sekali buat kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita sadar kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita jadi ciptaan Tuhan terus hadapi masalah, waktu kita udah melangkah maju, kita menghadapinya, terus Tuhan saya enggak mau. Ya kita berbalik. Sebetulnya kan di situ kita bisa mengambil satu kesimpulan, kita lagi merendahkan pribadi Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan pencipta. Ya. Kita sedang menandakan hasil ciptaannya Tuhan. Tapi kalau kita aku ini punya kemampuan loh yang Tuhan lagi taruh. Tunggal kan kemarin Bapak Gembala sudah sampaikan, kita harus cari, kita harus temukan kemampuan apa yang mungkin bisa kita kembangkan gitu. Ini yang benar-benar satu hal yang luar biasa ya. Jadi ketika kita sama-sama waktu kita baca di 1 Samuel 17 ini, kita kan tahu ya, yang namanya medan perang itu seperti apa ya. Waktu Daud udah ada di sana, dia lagi dengar mungkin ada teriakan atau tantangan dari yang namanya Goliat. Ya. Karena mungkin orang ini kan nantang kan dikatakan di dalam Alkitab kan udah 40 hari ada di medan pertempuran di sana, tapi nggak ada satupun yang maju dari bangsa Israel. Mungkin bangsa Israel tentaranya ini lagi berunding. Udahlah kamu aja yang maju. Enggak, aku nggak berani. Kamu aja yang maju. Karena kamu kan pemimpinnya, kamu jenderalnya. Gimana ya? Kamu bantulah. Yo 1 lawan 1 kok. Ya, mungkin seperti itulah hari lepas hari mereka mempersiapkan strategi apa ya supaya kita bisa mengalahkan si raksasa ini. Ya. Terus dicari, tapi nggak ketemu. Malah yang ada, semakin hari semakin takut. Dan karena takut, dikatakan firman Tuhan sangat ketakutan. Ya. Jadi waktu mereka mau maju, mereka lari. Mereka nggak mau hadapi. Itu masalah yang besar nggak? Masalah besar. Masalah yang sulit nggak? Sulit. Pada saat itu mereka pasti menghadapi sesuatu yang sangat sulit. Nggak mungkin lah kita bisa ngalahin yang namanya Goliat ini. Dia tingginya aja udah hampir 3 meter begini, gimana kita bisa ngalahin? Kita yang cuma mungkin paling tinggi semeter 90. Ya. Beda jauh seperti itu. Mereka terus cari strategi seperti itu. Ya. Jadi ini situasi ini tuh pasti bikin gentar banyak orang. Tapi di sini kita belajar dari perkataan Daud. Apa yang Daud perkatakan itu adalah menunjukkan satu sikap yang benar, sikap yang berani untuk menjawab yang namanya tantangan, menjawab yang namanya masalah. Rintangan sebesar apapun dia hadapi. Waktu dia udah hadapi, dia jalani itu. Dia nggak cuma ngomong doang, ada tindakannya. Ya. Ada tindakan yang dia lakukan. Ya. Ini yang luar biasa. Ya. Nah, kita bisa lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat yang ke-22 sampai 26 ini ya.
Jadi setelah Daud sampai di medan pertempuran, dia kemudian turunkan barang-barangnya, dia tinggalkan ke tangan para penjaga, ya tentara, barang-barang tentara. Kemudian Daud lari ke tempat barisan tentara itu ada. Ya. Nah, waktu kemudian kan dia tanya kepada kakak-kakaknya, apakah selamat, kalian selamat, atau yang lain gimana, apakah ada yang mati, atau mungkin ada yang udah tewas, atau ada yang cedera dan yang luka dan sebagainya, ya. Nah, waktu dia berbicara, ya, waktu dia berbicara dengan kakak-kakaknya, ya tiba-tiba Goliat muncul lagi, ya. Dia sampaikan lagi tantangan dia. Tantangannya seperti apa? Kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ke-10, ke-11, itulah tantangan dari Goliat. Tantangan dari Goliat kepada bangsa Filistin. Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ya. Ini kan satu tantangan. Ini bagi tentara Israel ini satu masalah gitu. Siapa yang berani satu lawan satu? Ya. Apakah kita bisa nego nggak? Dia 1, kita 20 misalnya. Ya, kalau 1 lawan 20 oke lah kita maju mungkin. Ini 1 lawan 1, ini masalah besar. Ayat yang ke-24, sorry. Jadi waktu ia mengucapkan kata-kata tadi itu, Daud dengar, ya. Kemudian semua orang Israel melihat orang itu, dikatakan larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Ya. Jadi kita bisa bayangkan ya, ini masalah terus nggak bisa dipecahkan. Makin hari makin takut, akhirnya sangat ketakutan. Pilihan yang terbaik lari aja deh. Gitu. Ya. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Maksudnya tuh, segede gitu tuh. Gitu, ya. Dia mencemooh, ya. Dia mencemooh, dan orang yang bisa mengalahkan dia akan dianugerahi oleh raja kekayaan yang besar. Raja akan kasih anaknya, ya, yang perempuan. Ya, kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Itu yang disampaikan oleh tentara-tentara Israel kepada Daud. Sampai Daud akhirnya kemudian muncullah perkataan ini. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Ini satu perkataan yang luar biasa. Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Seorang anak muda, nggak tahu situasi peperangan, nggak pernah ngalami peperangan, tiba-tiba muncul perkataan ini. Saya yakin ini kalau bukan Tuhan yang menaruhkan perkataan ini dalam diri Daud, ya, nggak mungkin Daud bisa menyampaikan perkataan seperti ini. Sebuah keberanian, dia menghadapi ini masalah besar, ini pasti bisa aku hadapi kalau aku mau. Gitu. Itu sebuah keputusan. Terus apa lagi? Ya, kalau Bapak Ibu baca selanjutnya, di ayat ketika Daud benar-benar hadapi yang namanya tantangan itu, masalah itu, kesulitan yang sangat besar itu, di ayat 45-46. Ini satu bukti bahwa bagaimana seorang Daud selalu tidak lupa menyertakan Tuhan. Kalau tadi kan kita dengar ya di ayat yang turun, barisan daripada Allah yang hidup. Artinya dia sudah menyertakan nama Tuhan waktu dia sampaikan hal tersebut. Di ayat yang ke-45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kembali dia bawa serta nama Tuhan. Dia enggak lupakan hal itu. Hari ini juga, ya, hari ini juga Tuhan dikatakan. Jadi bukan hari ini juga aku akan menyerahkan engkau. Tapi dia katakan Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Bukan, perkataannya bukan hari ini juga aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Israel, tentara Israel. Ya, karena Tuhan, bukan. Tapi dia lebih mendahulukan nama Tuhan. Hari ini juga Tuhan akan menyertakan, beda sekali. Seorang yang selalu belajar menyertakan Tuhan beda sekali. Perkataan-perkataannya itu sangat luar biasa.
Itulah yang memotivasi dia. Itulah yang sesungguhnya dia lagi, waktu dia jalani itu, Tuhan lagi isi sesuatu di dalam kehidupannya. Roh keberanian ditambahkan lagi. Roh keberanian, kemudian kecerdasan, kecerdikan, strategi apa yang harus dilakukan. Itu diberikan oleh Tuhan secara tidak langsung. Bagaimana seorang Daud dia melemparkan ya ketepelnya ini, batunya ini sampai bisa tepat. Itu karena Tuhan yang mengarahkan. Ya, ini luar biasa sekali. Jadi di momen inilah kita bisa tangkap bahwa Daud tuh maju hadapi Goliat berkata-kata seperti itu karena Tuhan yang membuat dia menjadi orang yang berani, gagah berani. Ya. Nah, begitu juga sebenarnya kita sebagai orang percaya. Kita nggak luput dari yang namanya masalah demi masalah. Masalah akan selalu ada. Kalau tadi dikatakan hadapi yang namanya masalah dan jalani. Artinya masalah itu akan datang. Masalah itu akan selalu datang. Kapan? Ya kapan aja masalah akan selalu datang. Kita bukan cari masalah. Masalah ayo datang sini. Bukan. Kita bukan cari masalah. Tapi masalah akan datang. Nah, respon kita apa? Hadapi. Waktu kita hadapi, ya jalanilah. Sesulit apapun. Ya. Ini yang luar biasa dari seorang Daud ini. Jadi yang perlu kita ingat, kita pahami setiap tantangan, ya, masalah yang ada, ya kita harus berani ambil satu sikap. Harus berani ambil satu keputusan, ya kita harus hadapi, ya. Karena saya katakan tadi, itu tuh adalah sebuah pelajaran yang sangat-sangat berharga. Mungkin kita gagal, ya waktu kita menghadapi masalah kita. Kita jangan menjadi orang yang kemudian putus asa, menyerah. Saya nggak mampu lagi. Saya gagal lagi. Tuh kan, nyata kan, saya nggak bisa. Bener kan? Ya, pikiran saya ini menguasai. Kita selalu mungkin kadang-kadang berpikir seperti itu. Negative thinking. Menguasai. Karena yang mungkin nggak percaya diri, ya kemarin di Komsel juga dibahas. Kita nggak percaya diri, ya. Kita minder rasanya seperti itu. Wah, dia mah hebat ya. Aku mah enggak lah. Ya. Kadang-kadang seperti itu. Nah, disinilah ya. Jadi masalah itu adalah sekolah. Ya, sekolah buat kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa meningkatkannya? Bagaimana supaya kita bisa meningkatkan kemampuan? Ya mau nggak mau. Ya, hadapi, jalani. Berjalan bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, berani untuk menyingkirkan segala penghalang. Ya. Singkirkan segala penghalang yang bisa membuat langkah kita itu menjadi berat. Kalau penghalang itu selalu ada di dalam kehidupan kita, orang percaya, maka langkah kita itu pasti akan jadi berat. Akan selalu rasanya berat. Ini kan pesan Tuhannya dikatakan, siapkan ruang ya untuk diisi lebih lagi. Jelas kan diisi oleh Tuhan. Siapkan ruang. Ruang itu kan berbicara tentang space, ya. Ruang. Ada satu space, ya, yang bisa dimasukkan ke dalam kehidupan kita. Di dalam handphone ini, ya, handphone ini kan kalau Bapak Ibu pasti mengisi handphone ini kan pasti ada yang namanya ada fasilitas SD card, ya. SD card sebuah memory card yang kecil. Ya karena udah kecanggihan yang sepertinya, jadi ada kemampuan. Jadi bahwa selain internal storage, jadi memori di dalam handphone ini udah disediakan, ada lagi satu wadah yang disiapkan, ya namanya memory card, SD card disebutnya. Ya. Tujuannya adalah apa? Supaya kita bisa menyimpan data. Setiap hari kan kita kalau di dalam medsos kan kita suka terima video, kita terima foto dan sebagainya. Pernah nggak Bapak Ibu handphone kita nggak bisa membuka? Ya, karena apa? Karena filenya udah penuh di dalam internal storage. Jadi di dalam handphone ini memorinya udah penuh karena udah terlalu banyak, ya. Video, belum lagi mungkin stiker, WhatsApp, ya, dan lain sebagainya. Belum lagi aplikasi-aplikasi yang membuat memori ini termakan, habis, sampai akhirnya penuh. Kita nggak bisa lagi buka
Ya, waktu ada teman mungkin masuk, kita mau masuk ke WhatsApp, loh kok nggak bisa buka? Ada tulisan, udah penuh. Kita harus pindahkan. Atau kita harus buang. Kita harus delete yang namanya mungkin bagian-bagian yang nggak perlu. Jadi kita lari ke yang namanya folder, yang namanya picture, atau mungkin tulisannya kalau biasanya kan DCIM, ya, DCIM seperti itu. Tujuannya adalah supaya kita membuang, mendelete apa yang nggak perlu. Jadi kita singkirkan yang udah nggak kepake. Ya. Sama kalau Bapak Ibu juga kan, kalau yang mungkin tahu tentang komputer, ya, itu kan ada tempat penyimpanan, ya, ada tempat penyimpanan external hard disk. Tujuannya adalah supaya data-data itu masuk ke situ, disimpan ke situ. Kalau udah penuh gimana? Kalau datanya mungkin ada banyak yang nggak penting, ya pasti dibuang supaya itu bisa berfungsi kembali, bisa diisi kembali. Ya. Nah, HP saya ini SD card-nya bermasalah. Jadi memorinya masih besar, ya. Saya siapkan memorinya itu 64 GB, baru kepake paling 1/4-nya lah. Tapi waktu saya mau pindahkan yang dari internal ini masuk ke SD card, nggak bisa. Karena SD card-nya ini bermasalah. Secara fisik bagus, tapi nggak berfungsi. Ya. Jadi kadang-kadang error. Data-data yang ada di dalam SD card ini kadang-kadang nggak bisa dibaca oleh handphone ini. Saya harus buka, bersihin lagi, pasang lagi beberapa kali, sampai akhirnya kebaca lagi seperti itu. Ya, tiba-tiba seperti itu. Tadinya enggak. Gitu. Nggak tahu kenapa. Waktu udah diperiksa ternyata nggak bisa mengisi data. Ya. Nggak tahu apakah kalau di format bisa pulih kembali atau enggak, saya nggak tahu karena belum mencobanya gitu. Ya. Saya cuma memindahkan data di dalam SD card ini, saya simpan ke eksternal hard disk yang lain gitu. Nah, jadi waktu saya dapat satu gambaran seperti handphone saya ini, kadang-kadang mungkin manusia juga seperti itu. Jadi pesan ini juga berbicara, masih mengingatkan kepada setiap kita tentang hati. Bisa aja secara tampak luar kita baik-baik aja, tapi hati kitanya ini mungkin udah rusak, mengalami satu sisi yang rusak. Kita nggak bisa terima, nggak bisa diisi oleh hal-hal yang dari Tuhan. Karena apa? Ya entah mungkin itu ada sakit hati, kepahitan, ya, kebencian, ya, kekecewaan, ya, banyak hal, ya. Atau mungkin hal-hal yang masih tidak berkenan yang kita simpan di dalam diri kita. Sehingga waktu Tuhan mau kasih, mau isi, kita nggak bisa. Karena kita nggak mau menyingkirkan hal itu. Nah, buat seorang Daud, kita tahu Daud hanyalah orang yang dipandang nggak terlalu penting, ibaratnya ya. Hampir dilupakan bahkan. Waktu Samuel datang, Isai hanya menunjukkan orang-orang yang ada di dalam rumahnya. Dia lupa masih ada satu yang namanya Daud di padang rumput, lagi menggembalakan kambing domba. Terus waktu datang ke medan pertempuran ini karena disuruh oleh Isai, apa yang dikatakan oleh kakak-kakaknya, ini kan jelas. Ayat ke-28. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Ibaratnya waktu Daud datang itu, Eliab, kakaknya, ya, langsung marah. Lu ngapain sih lu kesini, cari masalah aja lu. Ya, mungkin seperti itulah ya bahasa-bahasa kita sehari-hari. Lu cari masalah aja datang sini. Udah sana pulang itu gembalain kambing domba tuh yang dipercayakan sama kamu. Rawat baik-baik. Udah jangan datang sini. Ya. Mau cari muka atau apa, mungkin ibaratnya seperti apa ya? Dibully lah. Ya. Dia dicemooh oleh kakaknya. Ya. Dan itu kan didengar oleh banyak orang, di depan banyak orang. Ya. Kalau Daud mengambil satu sikap sakit hati,
aduh, aku ini kan adikmu, aku cuma nganter makanan, disuruh oleh ayah, ya. Aku nggak ada maksud apa-apa ya, aku datang kan aku lihat yang namanya pertempuran, ya. Kalau dia ngambil satu sikap, udah sekian kali mungkin kakak-kakakku bersikap seperti ini, termasuk ayahku, kalau dia ngambil satu sikap, menyimpan sakit hati, dendam, amarah, ya, nyalahin Tuhan dan sebagainya, mungkin Daud nggak akan muncul nama tokoh Daud ini seperti yang kita baca. Tapi Daud kan nggak lakukan hal itu. Daud singkirkan semua itu. Ya biasalah. Ya hal-hal seperti itu hal yang biasa. Itu nggak mempengaruhi langkah aku. Ya, yang aku tahu, aku punya Tuhan. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang menyertai aku. Tuhan yang mengajari aku bagaimana aku bisa melindungi kambing dan domba. Itu aja yang dia tahu. Tuhan yang kasih keberanian buat aku. Ya. Di mana segala masalah pasti bisa terselesaikan bersama dengan Tuhan. Nah ini yang luar biasa. Ya. Kita lihat bagaimana seorang Rasul Paulus. Rasul Paulus kan orang yang cerdas, ya, punya kedudukan, ya, punya jabatan dan sebagainya. Tapi apakah itu sesuatu yang penting? Enggak. Yang salah satu yang kita sudah sangat hafal tulisan dari Rasul Paulus. Jadi dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 kan terkenal. Yang ku kehendaki, ya, ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Ini adalah sesuatu bagaimana dia selalu mau terus mempersiapkan ruang untuk diisi. Dikatakan yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Itu sebuah statement yang dia ungkapkan kepada orang-orang. Ini yang luar biasa. Kita sama-sama belajar nih ya. Dari sikap Daud, bagaimana dia singkirkan perkataan-perkataan yang bisa menghalangi. Dan kemudian dari seorang yang namanya Rasul Paulus. Nah kemarin di grup WA, saya terima satu artikel. Saya juga nggak pernah dengar ya nama ini, nggak tahu mungkin bapak ibu pernah lihat nggak? Namanya Jane Nightbird Mark Whiskey, nggak tahu pernah dengar nggak? Kalau nggak pernah dengar ya karena dia orang biasa, dia bukan orang terkenal, dia orang biasa. Tahun lalu dia mengikuti salah satu ajang namanya American Got Talent. Waktu dia ikut itu kan biasa di depan dia ada 4 juri yang akan memutuskan apakah dia akan maju, apakah tersingkir. Ya. Dia kemudian tampil membawakan sebuah lagu, judulnya It's Okay. Ya. Dan ternyata setelah selesai, ya dia kan ya ditanya lah, ya segala sesuatunya sampai akhirnya pertunjukan itu menjadi sesuatu yang viral, trending. Karena apa? Karena dia pada saat tampil di ajang tersebut, kondisi dia itu sedang sakit parah. Dia mengalami sakit kanker paru-paru, hati, dan tulang belakang. Tapi waktu saya nonton, ya karena saya lihat namanya, saya cari, saya tonton, nggak terlihat wajahnya itu seperti orang sakit. Dan waktu udah selesai audisi itu, pada akhirnya, juri aja sampai dibuat nangis, jutaan penonton dibuat nangis, termasuk saya juga ikut nangis. Ya. Karena satu statement yang dia katakan begini. Statementnya dikatakan ini, you can wait until life is not hard anymore before you decide to be happy. Ya kurang lebih gini, kamu tidak bisa menunggu hidup menjadi mudah sebelum memutuskan untuk bahagia. Dia cuma sampaikan perkataan itu tapi itu menyentuh hati banyak orang. Ya. Waktu dia tampil itu ditonton oleh 40 juta lebih, ya. Bahkan sekitar berapa ya, cukup banyak orang-orang yang benar-benar tersentil dengan perkataan dia ini. Ya. Aduh ini tersentil sekali, jadi benar-benar tertampar lah ibaratnya seperti itu. Karena apa? Waktu audisi udah selesai dia katakan, hidup saya cuma tinggal 2%. Dokter sudah vonis hidup saya cuma tinggal 2%. Bisa Bapak Ibu bayangkan
2% itu kalau bagi orang-orang yang lagi sakit ya, ngalami sakit, harus ngalami kemo, harus makan obat begitu banyak. Saya bisa bayangkan itu sakit sekali. Belum lagi saat-saat mungkin waktu dia menderita, rasa sakitnya itu pasti sangat menderita. Tapi apa yang membuat saya terinspirasi dan harus memberikan apresiasi adalah karena dia nggak mau nyerah begitu aja dengan keadaan. Kalau dia pikir, Tuhan aku kan hidup cuma 2%, buat apa? Udah aja aku nyerah, udah aja aku mungkin lebih baik cepat mati lah. Tapi 2% ini Tuhan kasih waktu kurang lebih hampir 1 tahun. Dia baru meninggal 19 Februari kemarin. Artinya kan 1 tahun itu sesuatu yang berharga buat dia. Sesuatu yang sangat bermakna, dia harus bisa kasih motivasi bagi orang. Dia bukan seorang motivator, tapi dia memberikan semangat. 2% itu berharga, dia bilang. Kalau kita masih dikasih kesempatan 2% sama Tuhan, itu berharga. Ya dia pasti mengharapkan mujizat lah. Tapi kalau nggak diizinkan ya udah. Wajahnya selalu menunjukkan wajah sukacita. Dia berusaha menunjukkan kepada orang untuk tersenyum. Dia nggak lagi cari sensasi. Tapi apa yang bisa dia lakukan, dia lakukan. Itu adalah salah satu pengembangan di dalam diri dia. Kemampuannya di saat-saat dia udah nggak mampu. Bahkan dia mendapatkan golden buzzer. Ya. Dapat tombol emas. Sampai waktu dia harusnya tampil, dia nggak bisa tampil karena memang kondisinya udah semakin drop. Ya udah, akhirnya kan di DO seperti itu ya. Tapi dia nggak putus asa. Dia udah mencoba untuk melakukan apa yang bisa dia lakukan. Untuk memotivasi orang-orang yang mungkin ada di dasar. Orang-orang yang nggak punya lagi keinginan untuk hidup. Orang-orang yang mungkin merasa udah nggak ada gunanya. Dia berharap itu bisa memotivasi orang-orang lain. Dan itu cukup bagus. Ya. Karenanya ialah pagi hari ini Bapak Ibu lewat pesan Tuhan ini, yuk kita bersama-sama kita minta sama Tuhan supaya Tuhan kita juga diberikan kemampuan terus mengembangkan, mengupgrade diri kita. Tuhan Yesus memberkati.